Selamat pagi saudara-saudara yang dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah taat dan rendah hati. Injil hari ini mengisahkan Simon Petrus dan teman-temannya sebagai nelayan yang sedang menangkap ikan. Mereka tidak menggunakan perlengkapan modern seperti zaman sekarang. Perahu mereka tanpa mesin, jala mereka tidak mungkin menangkap ikan di tempat yang dalam. Dengan peralatan seadanya, mereka bisa menangkap ikan di tempat yang tidak terlalu dalam. Akibatnya, sulit mendapat ikan. Kedatangan Yesus membawa berkat bagi Simon. Yesus melihat usaha dan perjuangan Simon yang sudah seharian di laut tanpa mendapat apa-apa. Yesus pun berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Hasilnya adalah sebuah mujizat. Tidak banyak pertanyaan dan komentar dari Simon untuk hal ini. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Meski lelah dan sepanjang malam tidak mendapat ikan, Simon taat pada sang guru. Kemudian mereka mendapat tangkapan yang melimpah ruah. Ketaatan para murid menghasilkan mujizat kelimpahan ikan. Mujizat itu menghantar Petrus pada kesadaran bahwa ia merasa tidak layak dikaruniai mujizat yang besar itu. Ia merasa sebagai orang yang berdosa. Sebagai orang beriman, kita harus berani menyerahkan hidup kita di bawah kehendak dan rencana Tuhan. Seperti Simon yang hampir putus asa dan hampir putus harapan, akhirnya Tuhan memilih dia karena berani dan percaya kepada Yesus. Kita belajar dari kegagalan Simon, berani bertolak lebih dalam dan membiarkan Tuhan mengatur hidup kita. Saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan tidak selalu mudah bagi kita untuk taat. Kita sering merasa diri sudah tahu, kita sudah lebih pandai dan hebat dari orang yang menuntut kita untuk taat. Kesombongan menjadikan kita tidak taat, termasuk kepada Tuhan dan hukum-hukumnya. Hari ini
kita diajak untuk belajar dari para murid dalam hal taat. Sekalipun Yesus bukan orang pantai, sekalipun mereka lebih pandai dan berpengalaman dalam dunia perikanan, namun mereka taat kepada Tuhan dan hasil ketaatan itu adalah kelimpahan. Ketaatan dan kerendahan hati menghantar para murid untuk dapat mengalami mujizat kehidupan. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.